Hai Sobat Kredibel, perkenalin aku Ari. Kali ini aku akan menjelaskan bagaimana cara menyusun buku kerja khususnya bagi PPK tipe C. Baik, sebelum menyusun buku kerja, teman-teman bisa melihat bahwa kita telah disiapkan sebuah skenario terkait pengadaan. Teman-teman bisa lihat di bagian kanan seperti ini, di mana skenarionya pertama yakni akan adanya Dinas Kesehatan Kota X akan melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan, yakni di kecamatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Selanjutnya yang teman-teman bisa lihat ya, ini ada jumlah, teman-teman bisa lihat jumlahnya. Total terdapat 2.100 peserta, di mana pelaksanaan kegiatannya akan dilaksanakan, teman-teman bisa lihat pada tanggal 18 Mei, yang teman-teman harus catat, melibatkan Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Kemudian teman-teman di sini juga bisa lihat di mana terdapat Kepala Dinas Kesehatan Kota X menetapkan tim penyelenggara swaklola sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat nama-namanya, yakni ada tim persiapan dan juga tim pengawas dalam kegiatan ini. Kemudian teman-teman juga disuguhkan bahwa Ketua IBI Kota X telah menetapkan ketua pelaksana swaklola, meliputi yakni pertama ada ketua timnya, yakni atas nama Okta Handriansyah dan anggota tim lainnya. Dalam kegiatan tersebut, yakni ada dua hal yang harus kita siapkan sebagai PPK tipe C, yakni pertama penyediaan jamuan kegiatan berupa kudapan atau snack dan makan siang untuk ibu hamil atau peserta kegiatan penyuluhan dengan anggaran yang berasal dari DPA Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta rupiah. Yang kedua, yakni kita perlu adanya pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk pembuatan modul gizi untuk ibu hamil. Kemudian poin-poin penting yang lain teman-teman dapat catat dalam skenario yang ada, yakni penyediaan jasa makanan minuman atau jasa lainnya, atau kita menyebutnya di sini jasa catering, di mana ada ketentuannya. Pertama, teman-teman, kualitas makan siang berupa harus berbentuk nasi kotak. Kemudian juga makanan dan minumannya diatur, di mana yang pertama poinnya adalah nasi berat 100 gram, sayuran berkuah, lauk hewani berupa ikan, ayam atau sapi, halal, minimal beratnya 100 gram. Kemudian juga lauk nabati berupa tempe, tahu dan juga bakwan, dan juga buahnya ini dapat berupa pisang, jeruk ataupun semangka. Kemudian poin berikutnya yakni kudapan atau snack terdiri dari 3 jenis, yakni yang pertama jenisnya teman-teman bisa catat, yakni ada manis, asin, dan juga rebus, dan juga perlu adanya 1 air mineral berukuran 300 ml. Kemudian poin ketiga dibutuhkan box berupa box kemasan yang tahan air untuk membawa atau membungkus paket makanan dan juga kudapan tersebut. Ketentuan berikutnya, teman-teman di sini perlu 1 orang petugas catering yang harus standby di lokasi untuk membagikan kudapan dan juga makan siang kepada peserta para ibu hamil tersebut. Kemudian poin-poin berikutnya di sini kita ada beberapa poin penting terkait dengan harga dari penyusunan harga perkiraan untuk pengadaan jasa catering ini, di mana ada informasi satuan harga pada tahun 2024 berdasarkan SK Gubernur. Teman-teman bisa catat, ini untuk harga nasi kotaknya itu dia di 50.000 per porsi. Kemudian juga untuk kudapan atau snacknya itu dia harganya di 25.000 per porsi, seperti itu. Kemudian terdapat informasi lain, di mana informasi lain ya ini ada nilai kontrak tahun sebelumnya dengan harga untuk nasi kotak sebesar 44.000 dan juga untuk kudapan atau snack di harga 22.500. Nah, teman-teman juga bisa lihat bahwa di mana keterangannya untuk harga ini itu sudah memperhitungkan dari harga PPN tambahan PPN 11%, kemudian pelayanan petugas catering dan juga ongkos kirim. Jadi sudah all in untuk semuanya layanan yang diberikan untuk layanan cateringnya. Dari katalog elektronik, yaitu ada CVA, CVB, CVC yang memiliki beberapa harga untuk paket pengadaan catering tersebut. Kita juga dapat melihat bahwa terdapat data penawaran dari pelaku usaha catering di Kota X dengan rincian sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat untuk CVD dan juga CVE. Skenario untuk tugas berikutnya yakni adanya pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk penyusunan modul gizi ibu hamil
hamil. Di sini terdapat penyesuaian oleh panitia. Kita bisa lihat di notes bahwa memang ada perubahan yang sebelumnya ini terkait pencegahan pembuatan video kreatif pencegahan stunting bagi ibu hamil. Di sini disesuaikan oleh panitia menjadi penyusunan modul gizi ibu hamil. Nah, ketentuannya sebagai berikut. Pertama, hasil pekerjaan konsultan perorangan akan digunakan sebagai bahan penyuluhan pada kegiatan penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil di minggu kedua bulan Mei tahun 2024. Kemudian, output yang dibutuhkan dari konsultan perorangan berupa penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil, pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan, pemantauan perkembangan anak dan juga membawa anak ke posyandu secara berkala, kemudian mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Kemudian, skenario ketiga, yang ini diberikan bahwa anggaran bersumber dari DPA, Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024, yaitu sebesar 30 juta rupiah, dan dilaksanakan pada pertengahan Januari. Jadi teman-teman bisa catat rentang pengadaannya itu di pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret. Kemudian yang keempat, ya ini kualifikasi konsultan perorangan. Jadi terdapat kualifikasi nih, yakni pendidikan minimal S1 ahli gizi. Yang kedua, memiliki pengalaman sejenis sebanyak minimal 2 kali. Nah, berdasarkan skenario ini, kita akan menyusun buku kerja. Baik, tahap selanjutnya yakni kita akan menyusun buku kerja. Buku kerja dimulai dengan kita adanya identifikasi kebutuhan. Jadi pada formulir identifikasi kebutuhan penyediaan jasa catering, teman-teman bisa lihat di atas bahwa di sini terdapat formulir yang sudah disediakan oleh panitia, di mana bentuk formulir ini bisa berbeda-beda tergantung dengan jenis pengadaan yang akan kita lakukan. Pada pengadaan ini, yakni jasa lainnya atau jasa catering, dapat mengikuti bentuk seperti di atas ini. Yakni pertama, terdapat beberapa pertanyaan. Salah satunya yakni macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Di sini kita tahu bahwa untuk jawabannya yakni jamuan, kegiatan berupa kudapan, snack, dan makan siang untuk ibu hamil selama 1 hari, di mana keterangannya dilaksanakan melalui swakelola. Kudapan atau snack dengan ketentuan terdiri dari 3 jenis, yakni asin, rebus, dan manis, dan juga air mineral 300 ml. Kemudian yang kedua, kemasan berupa box yang tahan akan air, dan juga pengiriman makanan dilakukan maksimal 30 menit sebelum pukul 10.00 WIB. Selanjutnya untuk makan siang dengan ketentuan pengadaannya, yakni nasi kotak terdiri dari nasi berat 100 gram, dan sesuai ketentuan skenario sebelumnya, teman-teman bisa lihat pada skenario dijelaskan bahwa ketentuan untuk pengadaan konsumsinya seperti berikut ini, dan juga kemasan berupa box dan juga pengiriman makanan dilaksanakan 30 menit sebelum pukul 12.00 WIB. Kemudian untuk identifikasi pertanyaan kedua, yakni apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut. Jadi seperti kita tahu, dengan pengadaan jasa catering itu fungsinya untuk mendukung berjalannya kegiatan penyuluhan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan di kota X. Kemudian target dan sasaran yang diharapkan, yakni target dan sasarannya yakni peserta penyuluhan sebanyak 2.100 orang atau ibu hamil yang tersebar pada 10 kecamatan di kota X. Kemudian kapan jasa lainnya tersebut harus diadakan atau dilaksanakan. Berdasarkan informasi yang kita dapat pada skenario sebelumnya, teman-teman bisa lihat bahwa kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei. Kemudian untuk pertanyaan kelima dalam identifikasi masalah, yakni siapa yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya. Jadi yang menggunakan atau mengelola jasa lainnya ini yakni Dinas Kesehatan Kota X, khususnya tim penyelenggara swakelola penyuluhan ke pencegahan stunting bagi ibu hamil di 10 kecamatan. Pertanyaan keenam yakni terdapat pengadaan jasa lainnya sejenis pada kegiatan lain. Di sini saya menjawab iya. Kenapa? Karena di sini berdasarkan skenario tidak dijelaskan detail mengenai apakah terdapat pekerjaan sejenis lainnya atau tidak, sehingga di sini saya menggunakan asumsi bahwa kegiatan penyuluhan merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dengan berbagai tema, bisa saja dengan tema lainnya, tidak hanya terbatas pada penyuluhan bagi ibu hamil, bisa saja pada kegiatan lainnya bagi warga lainnya dan juga bagi tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Kota X.
Pertanyaan ketujuh yakni apakah indikasi konsolidasi atas pengadaan jasa lainnya. Di sini juga tidak dijelaskan secara rinci dalam skenario, sehingga di sini saya membuat asumsi sendiri. Dimungkinkan adanya konsolidasi dengan asumsi digunakan adalah terdapat kegiatan sejenis dengan tema kegiatan yang berbeda pada tempat yang berdekatan dan waktu yang bersamaan. Kegiatan ini tidak terbatas hanya pada ibu hamil, tidak terbatas hanya pada penyuluhan, juga dapat berupa pelatihan bagi tenaga kesehatan di kota X dan juga sama-sama memerlukan paket pengadaan jasa catering, sehingga dapat dilakukan konsolidasi atau penyatuan paket-paket pengadaan khususnya jasa catering ini. Kemudian pertanyaan ke-8, apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Di sini saya menjawab iya, karena asumsi yang digunakan adalah kegiatan penyuluhan pada dinas X. Seperti kita tahu, kegiatan ini umumnya bersifat rutin dan selalu ada dari tahun ke tahun. Baik sasarannya adalah masyarakat maupun petugas kesehatan ataupun pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam dinas kesehatan kota X. Pertanyaan 9, berapa lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan jasa lainnya ini? Jadi di sini saya asumsikan dibutuhkan waktu pengadaan mulai dari pemilihan, persiapan, dan lain sebagainya. Itu kurang lebih 1 bulan untuk pengadaan jasa catering. Baik, pada pertanyaan 10, apakah terdapat pelaku usaha yang dinilai mampu dan memenuhi syarat? Di sini jawaban saya adalah iya, terdapat beberapa pelaku usaha, diantaranya adalah CVA, CVD, CVE. Kenapa CVB dan CVC tidak saya nilai mampu? Yakni karena memiliki harga penawaran di atas dari standar harga yang telah ditetapkan berdasarkan SK Gubernur, yang teman-teman dapat lihat pada gambar di atas, yakni dimana untuk makan siang ini harganya 50.000 dan juga kudapan atau snack dengan harga 25.000 per paketnya. Kemudian 11, berapa tenaga yang diperlukan? Kita perlu mengidentifikasi berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya tersebut. Di sini saya mengasumsikan kita memerlukan 13 orang, di mana perlu ada satu ketua tim, 1 orang untuk mengkoordinir pengiriman makanan ini. Kemudian kedua, ya ini perlu 10 anggota tim yang harus standby sesuai dengan skenario. Kemudian perlu adanya pengadaan transportasi dan akomodasi, 2 orang untuk meminimalisir keterlambatan distribusi jamuan makan siang dan snack. Jadi diasumsikan bahwa 1 orang supir mampu mengantar ke 5 titik yang berbeda sebelum batas waktu, dengan asumsi tiap kecamatan pada kota X berdekatan. Kemudian untuk perkiraan biaya sesuai dengan skenario, teman-teman bisa lihat itu untuk perkiraan biayanya di 140 juta rupiah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait bagaimana cara menyusun formulir identifikasi kebutuhan barang dalam pengadaan jasa lainnya, pada hal ini yakni jasa catering. Untuk tahap berikutnya yakni penyusunan spesifikasi teknis, teman-teman bisa tonton pada video berikutnya. Thank you.